Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Wika lagi ya. Bu Wika akan menjelaskan sedikit tentang standard operational procedure for safe handling chemotherapy agent. SOP, standard operational procedure terhadap pemberian atau persiapan terhadap kemoterapi itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kemoterapi itu sendiri adalah suatu pemberian obat untuk membunuh sel kanker ya. Di situ tidak seperti radiasi atau operasi yang bersifat lokal. Biasanya kemoterapi merupakan terapi sistemik ya. Artinya obat menyebur ke seluruh tubuh dan dapat mencapai sel kanker yang telah menyebar jauh atau metastase ke tempat lain ya. Karena obat kemoterapi ini adalah agen, atau kita juga harus waspada terhadap agen atau obat kemoterapi itu sendiri, karena selain dapat mempengaruhi pasien dengan kesembuhannya, agen ini juga dapat mempengaruhi kita sebagai perawat. Jadi tidak seperti pemberian obat yang lain, pemberian obat seperti kemoterapi juga berbahaya bagi perawat atau petugas kesehatan. Seharusnya perawat harus memahami prosedur penanganan pasien dengan kemoterapi secara aman. Karena apa? Karena salah sedikit saja bisa menimbulkan kerugian ya. Seluruh petugas kesehatan harus memiliki pengetahuan tentang prosedur atau penanganan agen kemoterapi secara aman. Hal ini penting bagi seluruh petugas kesehatan untuk memahami potensial karsinogenic dan bahaya yang ditimbulkan dari obat tersebut. Oke, perlu digarisbawahi bahwa potensial karsinogenik ya di situ. Yang kedua, pasien berisiko tinggi seperti pasien-pasien dengan penurunan imunitas atau defisiensi imun ya, atau wanita-wanita hamil yang mempunyai sangat rentan sekali terhadap proses kemoterapi yang berhubungan dengan calon bayi atau janin yang dikandungnya. Artinya apa? Dengan pemberian kemoterapi ini kita harus tahu apakah yang akan kita berikan kemoterapi adalah wanita-wanita hamil ya. Jadi di situ seperti halnya pada umumnya kita juga harus berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang nantinya kita akan berkolaborasi terhadap apakah boleh ya memberikan kemoterapi terhadap ibu hamil. Sebenarnya untuk desain area kerja di sini kita harus memahami bahwa sebenarnya dan seharusnya memang desain area kerja untuk ruangan kemoterapi harusnya ditempatkan di suatu laboratorium yang notabene pengelolaan obat ya, pengoplosan atau hal-hal yang penyiapan hingga pemberian dapat ditangani dengan baik. Artinya di situ menggunakan suatu lab yang memang didasari pada hanya disitulah kita menggunakan. Artinya disitulah kita juga harus menyadari bahwa di tempat tersebut kita harus pengelolaan obat mulai dari penyiapan hingga pemberian di satu tempat ya. Yang kedua, persiapan obat dengan foam hood atau biosafety cabinet. Artinya di situ ada seperti ruangan khusus seperti foam hood, seperti inkubator bayi yang di situ memang diperkhususkan untuk perawat atau tenaga kesehatan untuk menyiapkan alat-alat dari pengobatan kemoterapi. Tadi saya garis bawahi, kemoterapi menyebabkan suatu karsiogenik bagi petugas kesehatan atau perawat, sehingga kita juga harus membentengi diri dari efek-efek karsiogenik yang ditimbulkan oleh obat kemoterapi. Lalu apakah sama dengan ruangan lain untuk alat pelindung dirinya? Berbeda. Untuk alat pelindung diri
perawat, dokter atau tenaga kesehatan untuk fungsi kemoterapi dan ruangan-ruangan lain itu sangat berbeda ya, seperti itu. Yang D, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang pertama mungkin kita sama halnya dengan semuanya di rumah sakit pasti punya alat pelindung diri. Tetapi di kemoterapi sangat khusus. Biasanya kita memakai seperti gaun panjang atau long sleeved smock. Biasanya gaun panjang ini berfungsi sebagai sekali pakai ya. Jadi biasanya digunakan ketika pengoplosan, pemberian, penyiapan sampai pemberian obat sampai pelepasan dari obat kemoterapi itu pada pasien, sehingga kita sebagai perawat tidak membawa atau tidak membawa agent atau obat kemoterapi itu pada tubuh kita ataupun di baju kita, sehingga insya Allah kita dapat aman, semaksimal mungkin dapat mempergunakan alat pelindung diri itu sebaik-baiknya. Seperti yang kalian ketahui bahwa gaun panjang atau long sleeved smock ini biasanya sekali pakai ya, biasanya menutup dari daerah leher sampai seperti dress ya, seperti leher sampai tangan, di pergelangan tangan sampai di bawah lutut atau di sebatas mata kaki. Biasanya bagian belakangnya bisa kita tutup atau kita tali sehingga tidak mudah lepas. Kalau warnanya kita bebas mau warna apa, biasanya biru, putih, terserah dari ruangannya ya. Jadi di sini biasanya bahannya apa Bu? Biasanya bahannya itu bukan ada semi seperti kain tetapi kayak plastik ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini biasanya sekali pakai dan biasanya kalau setelah dipakai itu dibuang ya, tidak dipergunakan lagi. Kemudian yang kedua, kita biasanya pakai protective eyes goggles atau kacamata pelindung. Kalau sekilas biasanya alat pelindung ini mirip seperti kacamata renang, tapi kita gunakan untuk kemoterapi itu sendiri atau pemberian kemoterapi mulai dari penyiapan sampai pemberian ya di sini. Jadi protective eyes goggles ini biasanya nggak hanya digunakan di kemoterapi aja, tetapi misalkan kalau dalam area maternitas untuk pertolongan bayi, ibu, pertolongan partes dengan ibu HIV, biasanya kita juga menggunakan protective eyes ini ya. Jadi tergantung situasi maupun kondisi dari pasien kita ya, seperti itu. Biasanya penggunaan kacamata pelindung ini sangat-sangat, kalau kacamata pelindung ini sih bisa kita gunakan kembali ya. Artinya di situ kalau sudah selesai biasanya kita letakkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan, yang nantinya biasanya kita dibersihkan oleh petugas yang bertugas di situ, seperti itu. Kalau misalkan kenapa sama halnya dengan gaun panjang tadi, sebenarnya dari kacamata protective eyes ini sebenarnya melindungi mata kita dari paparan dari obat kemoterapi yang telah kita berikan pada pasien kita ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya jelas ya, kita pakai sarung tangan nitril ya. Sarung tangan nitril warnanya ini agak tebal ya, beda dengan yang kalian biasanya pakai yang sangat tipis. Ini sarung tangan nitril ini biasanya double ya, artinya di situ sarung tangan ini sangat tebal, kemudian biasanya rangkap atau double, artinya di situ sangat double ya.
Sarung tangan nitril ini biasanya Bu Wike jawabnya nitril ya. Biasanya didesain memang untuk kemoterapi itu sendiri. Ketika menangani atau menyiapkan atau memberikan agen kemoterapi, bukan hanya memberikan aja, tetapi saat menyiapkan obat-obat kemoterapi biasanya kita menggunakan sarung tangan ini. Sarung tangan ini sangat tebal, panjangnya biasanya harusnya menutup sampai lengan, artinya di situ tidak ada tangan yang terbuka. Artinya biasanya tangan ini ya, jadi pakai gaun panjang dulu, setelah itu pakai nitril ini sehingga nitril ini menutup dari tangan atau kulit kita, sehingga kulit kita nggak secara terbuka, jadinya tertutup oleh gaun panjang dan sarung nitril ini ya. Kalian harus juga pintar untuk memastikan jika sarung nitril ini tidak reuse, ya artinya masih benar-benar baru sehingga tidak mudah terobek atau terpotong. Sarung tangan ini sama dengan gaunnya, satu kali pakai ya. Kemudian jangan lupa ya, biasanya kita juga pakai face shield ya, tergantung dari situasi kondisi ruangan juga. Kemudian yang berikutnya adalah pembuangan. Pembuangan artinya segala semua yang berhubungan dengan kemoterapi atau obat kemoterapi ya, seperti vial, kemudian selang kateter, IV, jarum, alat suntik, sarung tangan, dan barang-barang lain yang mengandung residu atau sisa obat, artinya ada obat yang menempel di alat tersebut. Biasanya kita harus sediakan tempat khusus yang nantinya akan diolah kembali atau bukan diolah menjadi sesuatu barang baru, tetapi dibuang di tempat sampah khusus kemoterapi ya, seperti itu. Di sini ada persiapan kemoterapi. Gimana sih Bu caranya persiapan kemoterapi? Yang pertama, persiapan kemoterapi yang pertama adalah cek instruksi pemberian obat. Ingat, mengecek berarti menginstruksi pemberian obat meliputi rute pemberian ya. Kalau IV nggak boleh dikasih IM, dosisnya bener nggak, kecepatan tetes infusnya, durasi pemberian obat ya. Ingat bahwa obat-obat kemoterapi ini sangat-sangat mempunyai efek ya, efek secara fisik maupun psikologis pada pasiennya. Artinya apa? Pengecekan obat secara bagus itu dapat menurunkan dari efek yang telah ditimbulkan. Udah efeknya besar, kalian tidak mengecek, tidak secara acak-acakan ya, artinya di situ menambah beban dari pasien itu sendiri. Verifikasi kembali tinggi badan, berat badan, dan perhitungan dosis, karena kemarin sudah Bu Wika ajarkan bahwa tinggi badan, kemudian lebar badan, berat badan juga mempengaruhi dari perhitungan dosis yang akan diberikan pada pasien. Jadi semakin semakin luas dari permukaan tubuh juga semakin besar dosis yang diberikan, biasanya seperti itu. Kemudian pemberian obat kemoterapi harus diverifikasi oleh 2 orang ya, double check tadi. Karena apa? Ketika double check, ada salah satu perawat yang mempunyai perbedaan arti atau analisis, bisa jadi mereka harus mengulangi dari pengecekan tersebut ya. Artinya sampai semuanya pasien tersebut mempunyai hasil yang sama atau analisis yang sama ya. Yang kedua adalah penjelasan kepada keluarga. Ingat, pada anak dewasa maupun ibu hamil semuanya mempunyai perasaan yang tidak semestinya
Artinya di situ perasaan seseorang yang menjalani kemoterapi itu sangat-sangat berbeda dengan orang yang hanya menjalani opname pada ruangan biasa. Karena apa? Obat kemoterapi itu sangat-sangat mempengaruhi dari perubahan fisiknya ya. Dari misalkan wanita yang biasanya dia cantik, dia mempunyai efek dari kemoterapi itu, misalkan rambutnya lepas atau gugur ya. Jadi di sini kita harus menjelaskan kepada pasien tentang kenapa sih pasien harus dilakukan kemoterapi ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalian harus menjelaskan efek samping dari kemoterapi. Mual muntah ya, biasanya kita berikan anti mual ya. Kemudian pusing ya. Kemudian rambutnya rontok, itu harus dijelaskan di awal agar apa? Agar keluarga maupun pasien tidak kaget terhadap efek samping obat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tindakan untuk mencegah untuk mengurangi komplikasi. Yang keempat, jadwal pemberian. Kalian harus jelaskan, Bu, datang lagi ya 2 minggu setelah ini kita akan memberikan pengobatan kemoterapi. Terus yang ketiga adalah monitoring hasil lab dari si pasien. Kenapa sih monitoring hasil lab yang penting? Berhubungan atau sesuai nggak sama pemberian obat kemoterapi? Takutnya apa? Takutnya salah diagnosa. Artinya di sini kenapa sih harus dicek ulang? Agar kita yakin bahwa pasien tersebut memang membutuhkan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker itu sendiri. Kalau ditanya kenapa sih itu rambut kepala maupun alisnya juga bakal rontok seperti itu, karena memang spektrumnya luas ya, maka dia juga bukan hanya membunuh sel-sel dari sel kanker tersebut, tetapi ada beberapa sel-sel yang memang tidak seharusnya dibunuh, tetapi karena efeknya sangat keras maka ikut mati sel tersebut, seperti sel-sel pada rambut sehingga menyebabkan kebotakan. Harus dijelaskan seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah siapkan peralatan pendukung. Siapkan alat pendukung. Salah satunya adalah kalau di ruangan lain mungkin kalau pasiennya nggak butuh, nggak usah disiapkan, mungkin nggak apa-apa ya, karena memang keterbatasan dari peralatan juga berpengaruh terhadap si pasien atau terhadap ruangan ya. Jadi biasanya kalau pada pasien kemoterapi biasanya kita itu nyiapin seperti kebutuhan dasar seperti suction ya, kemudian oksigen ya, kemudian dengan flow meter, nasal kanul di ruang pasien. Karena apa? Ketika pasien itu biasanya sesek, biasanya dari efek si kemoterapi kita langsung bisa pakaikan nasal kanul ya. Jangan lupa oksigen dengan flow meternya. Kalau oksigen tok nggak ada flow meternya nggak bisa kepake seperti itu ya. Kenapa obat-obat jangan lupa kalian juga harus menyiapkan obat-obat emergency, harus tersedia di laci untuk menjaga-jaga agar jikalau ada sesuatu yang terjadi pada pasien ya, seperti itu. Bu Ika sebenarnya sudah ada gambar-gambar peralatan-peralatan pendukung yang seharusnya dan harusnya ada di dekat pasien atau di ruangan pasien yang kita berikan kemoterapi. Baru diomong langsung keluar ya. Ini adalah suction ya. Nantinya suction ini sebenarnya sih perlu nggak perlu jika diperlukan, nggak perlu jika nggak diperlukan, seperti itu. Oke, just intermezzo aja. Jadi
section ini digunakan ketika memang pasien benar-benar membutuhkan. Ya jelas Bu, kalau nggak butuhkan nggak bakal ya. Yang kedua adalah oksigen dengan flow meter ya. Yang digambar itu adalah flow meter kalian sendiri ya. Jadi dia sebagai berapa tekanan yang akan dimasukkan atau tekanan oksigen yang dihirup oleh pasien ya. 3 LPM, 4 LPM seperti itu. Yang selanjutnya adalah nasal kanul. Kalian nggak boleh melupakan ini ya, karena nasal kanul juga untuk kepentingan pasien. Kalau pasien sesak atau RR-nya itu lebih dari 25 ya, jadinya kalian tinggal menghubungkan ujungnya ke dalam flow meternya, kemudian kita tinggal setting dari flow meter itu sendiri sehingga kalian nggak harus mengambil di ruang perawat ya, sehingga kalian juga akan kebingungan sendiri kalau kalian banyak pasiennya. Jadi siapkan dulu alat-alatnya baru kalian boleh pasangkan kepada pasien jika pasien itu perlu. Biasanya kalau oksigen, kalau dirasa pasien itu sesak atau pusing ya, biasanya kita bisa memberikan nasal kanul itu terhadap pasien itu sendiri ya. Kemudian kita harus juga berikan obat pre-kemoterapi ya. Berikan obat-obatan pre-kemoterapi sesuai indikasi dokter. Obat-obat pre-kemoterapi diberikan awal untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi atau efek yang tidak diinginkan. Tetapi biasanya walaupun obat-obat pre-kemoterapi itu bersifat untuk mengurangi saja, tapi efek-efek yang ditimbulkan kemoterapi itu sangat hebat, karena memang ya, obat-obat pre-kemoterapi itu biasanya untuk mengurangi dari efek-efek yang ditimbulkan dari pemberian kemoterapi itu sendiri. Intinya sih sebesar apapun pre-kemoterapi diberikan pasti ada efeknya ya, tetapi wallahualam kembalikan kepada kita lagi doa maupun doa yang paling terpenting. Jangan lupa ketika kita memasukkan obat kepada pasien ya, pasien itu bagaimanapun kita tetap harus berdoa ya, jangan lupa itu. Oh ya, di sini biasanya ketika obat-obatan kemoterapi sesuai, jangan lupa hidrasi intravena ya. Biasanya sebelum pasien itu diberikan obat kemoterapi, biasanya kita memberikan hidrasi intravena sesuai yang diadviskan dokter ya. Biasanya obat kemoterapi membutuhkan pemberian cairan dahulu sebelum pemberian. Sebenarnya sama dengan pemasangan sama halnya dengan. Kemudian yang keenam adalah cek ketepatan ya. Jangan lupa cek ketepatan, sangat penting ya. Cek apa aja? Cek nama, cek obat, dosisnya, rutenya ya. Ketambahan lagi cek cairan intravenanya, kecepatan infus, tanggal pemasangan infus, dan kadaluarsa obat ya. Jangan lupa di situ kalian juga persiapan seperti yang tadi kita bahas tadi.